Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alit Umayyah, yang akan menemani kalian belajar ekonomi, khususnya saat ini membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, sebelum kita lanjut, kita review dulu ya materi di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, eh, pastikan kalian sudah memahami dulu nih materi tentang keseimbangan pasar. Karena jika kalian tidak memahami materi keseimbangan pasar, kalian akan kesulitan dalam memahami materi pada kesempatan kali ini. Oke, jadi coba diingat-ingat dulu nih keseimbangan pasar itu apa ya? Oke, mungkin supaya ingat, Ibu bantu mengingatkan ya, keseimbangan pasar itu adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Kalau misalnya dituliskan ke dalam persamaan menjadi harga harga permintaan sama dengan harga penawaran atau simbolnya PD sama dengan PS atau bisa juga dengan persamaan jumlah barang atau kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Atau bisa dituliskan dengan QD sama dengan QS. Nah, itu keseimbangan pasar ya. Tapi kali ini titik keseimbangan tersebut akan berubah karena adanya pajak dan subsidi. Bagaimana kira-kira perubahannya? Oke, mungkin kita langsung saja ya. Ya, ini adalah judul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya Ibu jelaskan dulu nih kompetensi dasar apa sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Di sini kompetensi dasarnya bisa kalian lihat juga ya, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, kemudian juga menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, dari KD tersebut, kita turunkan menjadi indikator pencapaian kompetensinya, yaitu diharapkan di sini kalian bisa nih membuat kurva keseimbangan pasar yang sudah kita lalui sebelumnya, kemudian menganalisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap kurva keseimbangan pasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kemudian mempresentasikan hasil kurva keseimbangan pasar yang sudah kalian lakukan sebelumnya, dan kemudian mempresentasikan hasil analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap kurva keseimbangan pasar. Oke, kita lanjut aja ya. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi kita fokuskan pada pertemuan kali ini yaitu pada poin kedua dan keempat, yaitu di sini diharapkan kalian bisa menganalisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dengan tepat ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa mempresentasikan atau menyajikan nih pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dengan bertanggung jawab. Begitu ya, kurang lebih. Oke. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu yuk mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, kalian ingat kan dengan syarat keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS ya. Nah, di sini bedanya akan ditambahkan dengan pajak ya. Jadi jika kalian lihat di sini rumusnya atau dituliskan secara matematik yaitu PD sama dengan PS ditambah T. PD itu apa sih? PD itu adalah fungsi permintaan. Sedangkan PS adalah fungsi penawaran. Dan fungsi penawaran ini akan ditambahkan dengan besarnya pajak yang dikenakan oleh pemerintah gitu. Makanya jika kalian ingat ketika kalian membeli suatu barang,
ketika belum ada pajak dan setelah adanya pajak itu mengalami perubahan, yaitu harganya jadi lebih mahal. Ya nggak? Ingat nggak kalau misalnya kalian makan di restoran, misalnya harga makanannya 10.000, tapi karena ada pajaknya 10%, jadi bertambah 1.000, jadi kalian harus bayarnya 11.000. Begitu kurang lebih ya contohnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal nih, bagaimana sih mengaplikasikan rumus atau persamaan yang di slide sebelumnya. Di sini ada contoh soal, silahkan kalian simak ya. Saya bacakan terlebih dahulu contoh soalnya. Yang pertama di sini ada fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 4.750 dikurang 2,5 Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan minus 500 ditambah 5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 50 per unit. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak adalah, nah di sini fungsi permintaan ya itu akan dituliskan sebagai PD, sedangkan fungsi penawarannya sebagai PS-nya dan pajaknya itu adalah T, begitu ya. Nah, jika dituliskan atau ke dalam diketahui ya di sini di sebelah kiri diketahui PD sama dengan 4.750 dikurang 2,5 Q, PS-nya sama dengan minus 500 ditambah 5 Q, dan T atau pajaknya sebesar Rp50 per unit. Dan kita masukkan rumusnya yaitu PD sama dengan PS ditambah T. Jadi PD di sini kita masukkan nih angka 4.750 dikurang 2,5 Q. Kemudian PS-nya juga kita masukkan minus 500 ditambah 5 Q. Bisa kalian lihat di keterangan diketahui ya. Kemudian ditambah T-nya. Teksnya berapa sih? Yaitu Rp50 ya. Dijumlahkan. Kemudian di sini saya mengerjakannya langsung dipindah ruas ya. Jadi yang Q pindahnya ke kiri semua, sedangkan yang angka itu yang tidak ada variabel Q-nya itu bisa pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi di sini minus 5Q dikurang 2,5 Q sama dengan minus 500 ditambah 50 dikurang 4.750. Jadi ingat ya, ketika memindahkan angka melewati sama dengan ya nyebrang ya, itu jangan lupa untuk tandanya ya plus minusnya akan berubah. Yang tadinya minus jadi plus, yang plus jadi minus. Seperti di sini kasusnya 4.750 ini pindah ya, pindah ke ruas sebelah kanan, makanya jadi minus 4.750 begitu. Nah, langsung kita operasikan minus 5Q dikurang 2,5Q yaitu minus 7,5 Q. Kita taruh di bawahnya ya. Kemudian di ruas sebelah kanan ada minus 500 ditambah 50 dikurang 4.750. Hasilnya yaitu minus 5.200. Kemudian Q sama dengan minus 5.200 dibagi minus 7,5. Jadi yang kita cari adalah nilai Q-nya, maka harus kita bagi dengan nilai yang ada di depan Q ya, gitu. Di sini ketemulah nih nilai Q-nya yaitu sama dengan 693,33. Kemudian karena nilai Q-nya sudah diketahui, kita gunakan fungsi permintaan yaitu yang PD sama dengan 4.750 dikurang 2,5 Q untuk mencari P-nya atau harganya. Ingat ya, titik keseimbangan pasar itu memerlukan dua, yaitu kuantitas barang yang simbolnya Q dan dan harga yang disimbolkan dengan P gitu ya. Nah, karena Q-nya sudah ketemu, maka kita perlu satu lagi nih yaitu P-nya. P-nya berapa? Jadi Q-nya ini kita substitusikan ya ke fungsi permintaan ya. Kenapa pakai fungsi permintaan? Kita cari aman ya, karena PS-nya ini kan sudah tidak lagi nilainya minus 500 plus 5Q. Sudah berubah karena ada pajaknya.
Jadi biar nggak salah hitung, lebih baik kalian hitung menggunakan fungsi permintaan ya yang tidak mengalami perubahan gitu ya. Kemudian langsung ya, ini PD sama dengan 4.750 dikurang 2,5 Ki. PD sama dengan di sini 4.750 dikurang 2,5 dikali 693,33. 693,33 ini asalnya dari Ki yang sudah diketahui sebelumnya, bisa dilihat ya. Gitu. Oke, dikalikan nih minus 2,5 dikali 693,33 dikali dulu ya, jangan lupa. Kemudian baru 4.750 dikurangi hasil pengalian 2,5 dengan Q-nya tadi ya. Dan ketemulah P-nya yaitu 3016,68 atau di sini dibulatkan ya menjadi 3017 gitu ya. Sehingga titik keseimbangan pasar setelah pajak yaitu nilainya menjadi 693,33 untuk Q-nya dan P-nya 3017. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ke Oke, sekarang kita lihat pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dilihat dari kurvanya. Kalau sebelumnya kita cari pengaruh pajaknya dengan secara matematik ya atau dihitung. Nah, di sini kita lihat melalui kurvanya. Bisa dilihat di sini ya, terdapat kurva keseimbangan pasar ya di mana titik temunya yaitu ada di nilai Q-nya 700 dan P-nya 3000. Jadi titik keseimbangan pasarnya saat kuantitas barangnya 700 dan harganya 3000. Tetapi karena adanya pajak, titik keseimbangan pasar ini menjadi berubah. Ya, berubahnya Q-nya jumlah barang pada keseimbangan pasar itu akan menurun yang tadinya 700 menjadi 693,33. Kemudian untuk harganya sendiri yang tadinya harganya 3.000 menjadi 3.017. Jadi di sini bisa dikatakan pajak itu akan menjadikan harganya itu meningkat ya dan kuantitas barangnya pada keseimbangan pasar menurun. Gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat nih titik keseimbangan pasarnya jika dilihat dari kurva yang tadinya ada di titik berwarna hitam, pertemuan dari yang garis putus-putus warna biru ya, itu titik keseimbangan pasar ketika awal. Nah, setelah adanya pajak, titik keseimbangan pasar ini menjadi berubah nih, menjadi titiknya di warna merah ini ya. Nah, jadi kurva penawarannya itu bergeser ke kiri atas gitu ya. Dan akhirnya titik keseimbangan pasarnya pun juga akan berubah dari kurva keseimbangan pasarnya dari titik yang warnanya hitam menjadi yang warnanya merah. Ya, silakan dilihat baik-baik. Oke, selanjutnya tadi sudah ada pengaruh pajak, sekarang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebenarnya nggak jauh beda ya dengan pengaruh pajak. Hanya saja kalau pajak itu kan akan membuat harga menjadi lebih mahal, makanya tandanya ditambah pajak. Nah, kalau subsidi, subsidi itu akan mengurangi harga atau akan menjadikan barang lebih murah begitu ya kurang lebih. Jadi di sini pun rumusnya atau persamaannya juga tandanya dikurang S gitu ya. Silakan dibandingkan dengan pengaruh pajak yang sebelumnya ya. Nah, kalau subsidi, pengaruh subsidi menjadi PD sama dengan PS dikurang S. Nah, untuk keterangannya S-nya itu adalah subsidi ya, dan PD masih sama, yaitu mewakili fungsi permintaan, sedangkan PS mewakili fungsi penawaran. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya masih sama, menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, sama dengan contoh soal yang sebelumnya di pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Hanya saja di sini kasusnya bukan pajak lagi, tapi
adanya subsidi. Ya, jadi bisa dilihat jika dirangkum, mungkin langsung saja ya. Jika kita lihat di sini contoh soalnya, oke, langsung kita rumuskan ya. Jadi diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan 4.750 dikurangi 2,5 Ki. Kemudian untuk fungsi penawarannya sendiri yaitu PS sama dengan minus 500 ditambah 5 Ki. Dan untuk subsidinya yaitu Rp100 per unit. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ini ke dalam persamaan keseimbangan pasar setelah subsidi, yaitu PD sama dengan PS dikurang S. Untuk PD-nya kita masukkan angka 4.750 dikurang 2,5 Ki. Untuk PS-nya kita masukkan minus 500 ditambah 5 Ki. Dikurangin pajak, yaitu kurang S ya. Kurang pajaknya di sini kurang subsidinya yaitu 100. Mohon maaf ya, salah sebut. Oke, selanjutnya untuk memudahkan seperti biasa kita pindahkan yang ada variabelnya, yaitu di sini ada variabel Ki, kita kelompokkan menjadi 1 di sebelah kiri, dan untuk yang nilai angka kita kelompokkan di sebelah kanan. Ya, pemisahnya adalah tanda sama dengan. Oke. Jadi di sini nilai plus 5 Ki di fungsi penawaran kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 5 Ki. Makanya jadi di sini minus 5 Ki dikurang 2,5 Ki. Ya. Nah, nilai 4.750 yang ada di fungsi permintaan kita pindah ruas ke sebelah kanan. Makanya menjadi minus 4.750. Ingat ya, jika pindah ruas ya, artinya melompati tanda sama dengan ini, nilainya berubah. Yang tadinya plus jadi minus, yang tadinya minus menjadi plus. Ya, makanya di sini plus 5 Ki menjadi minus 5 Ki. Begitu juga dengan 4.750. Oke, langsung saja kita hitung. Minus 5 Ki dikurang 2,5 Ki berapa ya? Nilainya menjadi minus 7,5 Ki. Kemudian sama dengan minus 500 dikurang 100 dikurang 4.750 hasilnya yaitu minus 5.350. Kemudian untuk mencari Ki-nya sendiri, kita harus membagi minus 5.350 ini dengan nilai minus 7,5 Ki. Jadi harus dibagi dengan nilai yang ada di depan Ki-nya ya. Oke, ketemulah di sini Ki-nya sama dengan 713,33. Selanjutnya, Ki-nya sudah ketemu nih. Ingat ya, titik keseimbangan pasar itu harus ada 2, Ki, P. Kuantitas di koma harga. Ya, jadi ada 2. Nah, Ki-nya sudah ketemu nih. Untuk mencari harga itu bagaimana? Kita substitusikan ya. Kita substitusikan nilai Ki ini kita ganti dengan 713,33 menggunakan fungsi permintaan. Kenapa pakai fungsi permintaan? Sebenarnya di sini kita cari aman aja ya. Karena sebenarnya pakai fungsi penawaran itu juga bisa, tapi pakai fungsi penawaran yang sudah dikurangi dengan subsidinya. Tapi ini jika kalian tidak teliti akan riskan ya, akan salah hasilnya. Jadi untuk cari amannya kita menggunakan fungsi permintaan. Ya, di sini fungsi permintaannya PD sama dengan 4.750 dikurang 2,5 Ki. Ki-nya kita ganti dengan nilai Ki yang sudah ditemukan yaitu 713,33. Ingat, pengurangan dengan perkalian ataupun pembagian ya. Jadi antara kali bagi dengan tambah kurang didahulukan yang perkaliannya dan pembagiannya terlebih dahulu, kecuali jika ada tanda dalam kurung. Oke, jadi di sini dikalikan dulu nih 2,5-nya sama 713,33. Jika sudah, nilai 4.750 ini dikurang dengan hasil perkalian yang tadi ya. Oke, ketemulah di sini PD sama dengan 2.967. Artinya sudah ketemu nih Ki sama P-nya.
Jadi titik keseimbangan pasar setelah subsidinya yaitu 713,33 2.967. Dengan kata lain, titik keseimbangan setelah subsidi terjadi pada saat saya ulang ya. Jadi dengan kata lain, titik keseimbangan pasar setelah subsidi terjadi pada saat kuantitas barangnya yaitu sebesar 713,33 dengan harga 2.967. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari kurvanya. Mengalami perubahannya seperti apa ya? Ini kurva ini adalah hasil dari pencarian kita di slide sebelumnya ya, yang sudah kita hitung-hitung sebelumnya. Titik keseimbangan pasar sebelum adanya pajak ataupun subsidi yaitu 700,3.000, di mana Q-nya atau jumlah barangnya 700 dan P-nya 3.000. Ada di titik pertemuan yang warnanya hitam ya, pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Oke. Nah, itu titik keseimbangan sebelumnya. Tapi ternyata setelah adanya subsidi terjadi perubahan. Q-nya yang tadinya 700 naik menjadi 713,33. Kemudian untuk harganya sendiri yang sebelumnya harganya 3.000 menjadi 2.967. Ya, bisa dilihat yang garis putus-putus warna merah ya. Sehingga titik keseimbangan pasarnya pun berubah. Ya, menjadi di sini ditandai dengan titik berwarna merah ya. Kurva penawarannya bergeser ke sebelah kanan, ya, kanan bawah gitu. Ya. Jadilah ketemu titik keseimbangan pasar setelah adanya subsidi atau akibat dari pengaruh subsidi. Begitu ya. Oke? Baik, mungkin kurang lebih itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, meluangkan waktu untuk belajar, ya. Tidak ada yang sia-sia. Insya Allah semuanya akan membawa manfaat untuk kalian, untuk hari ini ataupun untuk kedepannya. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Semangat belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.